sesuai apa namanya, orang yang tidak jujur itu tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang jujur sesuai dengan kenyataan, sesuai apa adanya. Itu orang yang jujur. Mengenai siksa kubur yang dibawa, ya, risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu adalah mengenai siksaan kubur, ya, mengenai siksaan kubur. Banyak sekarang orang yang tidak percaya dengan siksaan kubur, banyak, ya, luar biasa. Bahkan ada orang yang tidak percaya dengan siksaan kubur, mereka menggali kuburan, kemudian masuk, ini belum mati ya, tidak mati. Mereka masuk kubur kemudian menyaksikan tentang kejadian-kejadian yang di alam kubur. Apakah betul-betul ini ada atau tidak? Jadi yang disampaikan pertama risalah oleh Rasulullah itu adalah mengenai siksaan kubur. Maka sekarang sudah jelas bahwa banyak orang yang tidak percaya dengan tentang siksaan kubur. Banyak itu di YouTube apa dan sebagainya itu. Mereka menggali kubur kemudian memasukkan dalam kubur, ya. Kemudian masuk dalam kubur, kemudian ditutup, kemudian mereka menjerit apa dan sebagainya. Kemudian dia masuk Islam. Dia menyaksikan dirinya bahwa betul-betul ada siksaan kubur, ya. Betul-betul ada siksaan kubur. Yang kedua adalah pemeriksaan dua malaikat utusan Allah yang kita kenal dengan Munkar wa Nakir. Mereka bertanya pada setiap mayat tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang imamnya, tentang kiblatnya, dan tentang ikhwan, siapa saudara-saudaranya. Biasanya ini dibaca pada saat orang yang meninggal dunia, pada saat talqin, ya, dibacakan. Ketika orang sudah dikuburkan, dibacakanlah hal-hal ini, ya. Dibacakanlah tentang perkara-perkara malaikat yang akan yang Allah mengutus malaikat ini, ya. Beberapa perkara ini yaitu menanyakan tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa imamnya, kiblatnya, dan ikhwannya. Ikhwannya itu adalah saudara-saudaranya. Wal ba'ats wal hasyru wal qiyamu wal hisabu was thawabu wal azab wal mizan. Yang ketiga adalah ba'ats, yaitu seluruh makhluk yang bernyawa dihidupkan kembali dari kuburnya pada hari kiamat, ya. Jadi yang nomor satu itu yang dibawa oleh Rasulullah, yang harus kita percayai itu adalah tentang siksaan kubur. Yang kedua adalah tentang adanya utusan Allah pada saat kita di alam kubur yang kita kenal dengan Munkar wa Nakir. Yang ketiga adalah ba'ats, yaitu makhluk yang bernyawa dihidupkan kembali dari alam kubur pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Banyak sekarang itu tanda-tanda hari kiamat itu luar biasa, sudah banyak sekali, ya. Sudah banyak sekali. Pada saat itu malaikat sangkakala meniupkan trompetnya, malaikat Israfil, dia menghadap kepada Allah. Ya Allah, itu tiupan pertama, ya. Bumi itu digoncangkan, ya. Langit diruntuhkan, lautan itu diluapkan, manusia goncar-gancir, kemudian manusia meninggal dunia. Itu tiupan pertama. Kemudian malaikat Israfil itu mengadu kepada Allah, ya. Di riwayat lain ini Israfil mengadu kepada Allah. Ya Allah, semua makhluk yang ada di muka bumi ini sudah meninggal, tinggal saya. Kata malaikat Israfil. Lalu kata Allah, hai Israfil, turun ke muka bumi, cabut nyawamu. Jadi malaikat itu
bukan mereka tidak mati ya. Israfil itu orang yang menyekar empat itu bukan berarti mereka tidak mati, tidak mati. Jadi Allah mengutus Israfil, hei turun ke bumi, cabut nyawamu. Disuruh mencabut nyawanya sendiri. Otomatis orang yang mencabut nyawanya sendiri tidak mungkin disakiti, tidak mungkin dikeraskan. Ya, satu contoh, cubit dirimu sendiri. Cubit dirimu sendiri. Kalau Anda mencubit dirimu sendiri tidak mungkin dikeras. Iya, paling sudah Pak. Iya, tidak mungkin sampai memar, tidak mungkin sampai